Ketika Rasulullah mengatakan, "Sayati Dajjal ilal Madinah." Dajjal akan datang kepada Madinah. Bayamkusu wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang dari memasuki Madinah. Kafir munafik keluar mendatangi Dajjal. Bayamkusul mu'minun fi wasatil Madinah. Orang beriman mereka tetap tinggal di dalam Madinah. Yang keluar orang kafir dan orang munafik. Lalu Dajjal akan tinggal di sebuah bukit bergaram. Bapak Ibu kalau nanti umroh plus Madinah, city tour Madinah, nanti ke Masjid Qiblatain. Di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itu namanya Jabal Habsi. Nah itu bukit Dajjal. Para ahli hadis sepakat, bukit itulah nanti yang dinaiki Dajjal. Karena itu satu-satunya bukit yang bergaram di tanah Madinah. Nanti bukit itulah yang Dajjal akan menaikinya. Bapak Ibu, nah di dalam ayat hadis ini, Bapak Ibu bisa lihat. Saya temukan hadisnya di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Palestina. Beliau menyampaikan, "Innakum satuqatiluna jaziratal Arab wa yabtaghu Allah." Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Jadi yang pertama diperangi Imam Mahdi adalah jazirah Arab. Dan Allah akan memenangkannya. Kenapa? Karena ada kemunafikan tadi di sana. Bapak Ibu sudah bisa melihat. Bapak Ibu coba lihat Jeddah. Merinding saya melihat Jeddah. Ya, ada Cina Tawan di sana. Ada Cina Tawan. Dan kehidupan sekuler, Masya Allah, Bapak Ibu. Ini Arab ini. Pada Rasulullah dulu pernah berkata, pernah bersabda, "Ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab." Usir yang namanya kemusyrikan. Bersihkan jazirah Arab. Jazirah Arab bukan hanya Mekah Madinah saja, dari kemusyrikan. Hari ini justru mereka datang masuk ke Masjidil Haram. Ada yang pernah melihat mereka-mereka yang asing ini masuk ke Masjidil Haram, berwisata melihat Ka'bah. Masya Allah. Ya, ada yang bilang katanya itu mu'alaf. Kalau mu'alaf pasti tidak begitu datangnya. Datang ke sana untuk beribadah tentunya, bukan untuk berwisata. Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan, rahimahullah, andai kan ada orang kafir mengedap-ngedap masuk ke tanah Mekah, lalu tinggal di Mekah dan mati di sana, maka kuburannya harus digali dan dikeluarkan dari Mekah. Saking haramnya mereka datang memasuki Mekah, tinggal di sana. Pasca perang Irak Kuwait, Amerika membawa pasukan perangnya 40.000 orang ada di Mekah, Pak. Arab Saudi punya skuadron F-16. Itu pilotnya orang Amerika, Pak. Pilotnya Amerika digaji sama Saudi Arabia. Nah kalau perang Islam dengan Amerika, itu pesawat tempur membom siapa? Apakah umat Islam yang dibom atau ke Amerika yang dibom? Banyak hal yang saya cemaskan dari sana. Baik, Bapak Ibu kembali ke sini. Innakum satakzuna jaziratal Arab wa yabtaghu Allah. Kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan nyata kalian. Summa takzunal faras wa yabtaghu Allah. Lalu kalian akan perang melawan Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Perang melawan Persia artinya juga perang melawan Nah, itu tadi. Ya, ada beberapa negara yang akan terlibat ketika Persia diperangi. Summa takzunal faras wa yabtaghu Allah. Ketika kalian memerangi Persia, kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Persia itu kan Iran, Pak ya. Betul? Ketika Iran diperangi berarti Israel pun akan diperangi. Karena Israel dengan Iran ini setali tiga uang. Begitu pula Rusia akan diperangi. Sudah ada kerjasama antara Vladimir Putin dengan Hasan Rouhani, sepakat untuk mewujudkan saling membantu mereka mewujudkan revolusi mereka. Iran dengan program 50 tahunan yang dulu digagas oleh Khomeini. Kemudian juga Rusia, Vladimir Putin punya rencana ingin mendirikan Rusia Raya. Ya, mengalahkan bukan mengalahkan Stalin, Lenin dan juga Gorbachev pendahulunya. Juga akan membuat kita kalau perang melawan Iran berarti juga perang melawan Suriah. Dan perang melawan Suriah, melawan Iran juga berarti akan perang melawan China. Negara-negara ini ikut diperangi ketika Iran diperangi oleh Imam Mahdi nanti. Bapak Ibu sekalian, saya melihatkan ini satu fakta lain. Ini ada ceramahnya Benyamin Netanyahu 2012. Sebetulnya ceramahnya 26 menit, namun
dibikin pendek. Dan saat itu ada Syekh Ali dari Qatar berkunjung ke Bandung. Kami menanyakan pada beliau tentang subtitle dari dari ceramahnya ini, apakah betul? Karena dia bicara dengan bahasa Ibrani dan subtitlenya bahasa Arab. אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי הכנסת. Rais As-Sayyidu Ar-Rais Tahyah, yang saya hormati, Ketua Parlemen Knesset ini. Ini adalah untuk Ketua Parlemen Knesset, dan ini si Filipni, Menteri Luar Negeri Israel, Ehud Olmer, mantan Perdana Menteri Israel. חיילי צה"ל, שאיתם. אנחנו עוברים ימים קשים. Abdul Majlis Tahya, anggota majelis yang saya hormati, anggota Parlemen Knesset, של שכול ויגון, של סבל והקרבה. Wadi aku Syiah Ramadan Karim. Inginnya aku mengatakan kepada orang-orang Syiah, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Yang itu jangan dek. של הרס וחורבן. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun aku tahu sebetulnya kalian tidak saum. Basun adri annakum ma tasumun, walaupun aku tahu sebetulnya kalian tidak saum, tidak puasa. Ini kata של רוח גדולה, שמפעמת בלב העם ומאחד. Ayazri bil Iraqil yawm amrun khatir. Apa yang terjadi di Iran sekarang adalah perkara yang sangat mencemaskan. Maksudnya di Irak itu ISIS. Dulu adanya Irak, Islamic State of Iraq. Nyebrang ke Suriah menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. לב כולנו החסיר פעימה. כשחיילינו יצאו. Ana utalib bijimayat Rawafid. Aku menuntut kepada jemaah Rawafid. Rawafid jamak dari Rafidah. Rafidah adalah sifat dari Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah Iran. Menolak Islam kita, menolak Quran hadis. Di depan saya Pak, mereka menolak Quran dan hadis. 2007 saya debat dengan ustadznya dari Syiah Majalaya di Kabupaten Bandung. Di Bandung ini kami berhadapan dengan Syiah. Salah satu yang membuat saya terperkarakan pun adalah saya yakin mereka yang dendam sama saya dari Syiah Pak. Ya, 2007 sempat kita debat dengan mereka. Saya bawa Quran oleh-oleh dari Libanon, hadis oleh-oleh dari Yaman Pak. Saya sampaikan Ustaz, ini Qurannya, ini hadisnya, silakan. Quran surat apa, ayat berapa, hadis dari sahabat siapa, dari riwayat siapa, biar dialog kita efektif. Ustaz ini mengatakan, punten Ustaz, kitab Quran kita beda, hadis kita juga beda. Allah. Ditolak Pak Quran dan hadis yang kita buat. Oh, ada apa dengan Quran ini Pak? Quran kita berbeda Ustaz. Quran yang asli adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Yang asli itu yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib. Seperti apa Qurannya? Jumlahnya 17.000 ayat alias 90 juz. Masya Allah, 3 kali lipat Quran kita. 30 juz aja susah ngapalinnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal berapa juz ini? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz Pak? Trikul. Ini 90 juz Bapak Ibu. Masya Allah. Boleh saya lihat Qurannya? Masih disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kalau tidak disembunyikan nanti ditahrif dan ditankis lagi oleh kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belum apa-apa udah seuzon sama kami. Tapi selama ini kalian berpedoman dengan apa? Kami selama ini secara takiyah berpedoman pada Quran yang ada pada kalian. Jadi mereka pura-pura tak mengimani Quran kita Pak. Saya ambil lagi Quran. Ustaz, tunggu aja nanti Quran Ustaz ya. Kapan munculnya? Nanti menjelang hari kiamat. Makin tidak masuk di akal. 90 juz, 3 kali lipat Quran kita, munculnya nanti menjelang hari kiamat. Lalu kapan mengamalkannya? Kan tidak masuk di akal Bapak Ibu. Mereka membangun keyakinan dari sesuatu yang fiktif, dari sesuatu yang tidak ada. Sama dengan agama yang besar di Eropa, dibangun dari sebuah fiktif tentang siapa sosok Tuhan mereka. Betul? Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, kita lanjut sedikit.
עלינו. ואנחנו טועים. Ini jelas. Wala nahsa annana nahnu sunana dina Rafidiyah. Maka janganlah kita lupa bahwa kitalah sesungguhnya yang menciptakan agama Rafidah itu. Syiah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh sosok yang bernama Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman yang dendam kepada Bani Hashim, ingin mengadu domba kaum muslimin, keluarga Rasulullah SAW. Dialah yang terlibat dan memprovokasi kaum muslimin, kaum munafikun sehingga membunuh Utsman bin Affan. Diusir sama Ali ke Madain, tadinya mau dibakar hidup-hidup. Pengikutnya teriak, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, beginikah balasan Anda kepada kami yang mengangkat dan mengakui Anda sebagai khalifah di Kufah ini?" Wah, Ali berpikir kalau saat itu dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, akan terjadi kekisruhan. Diusirlah sama Ali. Di Madain dia mendirikan sekte Syiah pertama di dunia, Syiah Sabaiyah. Kafirkan semua para sahabat kecuali 11 orang saja. Ada Aswad bin Al-Mughirah dan juga Hasan, siapa? Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari tidak dikafirkan oleh mereka. Ya, ini Pak Firman. החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים. Wahum yakhdumuna mundu ta'sis, dan mereka harus melayani kita sejak mereka kita dirikan, Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu, kalau kita lihat שאיבדו את בניהם ויקיריהם. yajibu musa'adatu bijamil wasaila, wajib mereka menolong kita dalam segala urusan. כולנו אוהבים את היגון. כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Nah ini wujudu Israili murtabitun, eksistensi Israel terkait erat כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. bidini Rafidi, dengan agama Rafidah. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Syiah dengan Zionis, tidak bisa dipisahkan antara Iran dengan Israel. Baik, berhormat Allah. Saya perlihatkan bukti dari, udah dihapus sebagian. Ya, kita live ya. Sebagian saja Pak, saya perlihatkan Bapak sekalian. Nah, bagaimana ini ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana petaka akan menimpa bangsa Arab. Hadisnya dari Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin, anna Rasulullah SAW istaiqadha min naumi. Rasulullah terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Fatihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadhihi. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah terbangun membayangkan, mendapatkan wahyu dari Allah tentang petaka yang akan menimpa bangsa Arab karena dekatnya fitnah Ya'juj dan Ma'juj kepada mereka. Baik, Ibadah, kita akan sampai situ dulu sebentar. Yang dimaksud bangsa Arab mana menurut kita? Palestina bangsa Arab bukan? Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Tunisia, Afghanistan. Bagi kita ya, bagaimana kondisi negara mereka sekarang? Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini antara Vladimir Putin dengan Bashar Assad, Presiden Suriah dan juga Presiden Rusia. Vladimir Putin mengambil peran mendahului Amerika untuk meraih Timur Tengah. Vladimir Putin juga melakukan langkah strategis bekerjasama dengan Mesir, membantu Abdul Fattah As-Sisi dalam pembantaian para pengikut siapa? Muhammad Mursi, menggulingkan Muhammad Mursi, presiden pertama yang terpilih secara demokratis. Selama dari Mesir berdiri, kepresidenan itu dipilih dengan cara kudeta militer. Baru sekali-kalinya diadakan pemilu dan yang menang Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi. Dan hanya 1 tahun 13 hari kalau tidak salah beliau memimpin, ditumbangkan oleh kudeta militer dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi. Akidahnya Syiah, Abdul Fattah As-Sisi. Dan ini Vladimir Putin bersama Israel bikin MOU. Lalu MOU-nya diserahkan kepada negara eksekutor mereka. Siapa? Iran. Dan Iran saya nggak tahu kerjasama dengan siapa. Yang ini tidak saya bahas, cuma lewat saja. Tidak saya bahas ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi perang melawan Persia berarti perang melawan Israel. Karena ada keterkaitan 11-12 antara Persia dengan Iran. Tadi kita sudah dengar bersama ceramahnya siapa?
Benyamin Netanyahu, wujudu Israeli murtabitun bidini Rabbini. Eksistensi Israel terkait dengan agama Rafidah. Pada nansa anana nahnu sanana adina Rafidiyah. Kita lah jangan lupa, kita lah yang menciptakan agama sih. Secara ideologis Abdullah bin Sabah, secara politis Khomeini tahun 1979. Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Israel pun akan diperangi oleh Imam Mahdi. Maka Al-Aqsa akan kembali pada kemampuan kaum muslimin, insyaallah. Ada prediksi ya, kembali ada prediksi lagi. Tapi di sini mereka menuduh saya cocokologi ya. Dr. Bassam Nahajaror memprediksi Israel akan hancur di tahun 2022. Ini waktu kita agak panjang ya, karena kita membahas rentetan peristiwa demi peristiwa, boleh? Baru jam 10 ya? Berarti masih ada 1 jam lagi. Lanjut Bapak Ibu. Ya, baik. Kita bahas Israel. Dr. Bassam Nahajaror, seorang dosen guru besar di kuliah Mu'alimat Ramallah, belum pernah membukukan tulisan yang beliau buat di pengasingan ketika beliau dikejar-kejar sebagai DPO-nya Israel, karena beliau termasuk petinggi Hamas. Dan inilah mereka yang menggagas berdirinya Zionis Yahudi di tanah Palestina, mulai dari Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama 1874 sampai 1952. Ada Ziv Vladimir Jabotinsky, dan juga Adi Gordon, sampai kepada ada David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, dan juga ada Theodor Herzl, penggagas Bapak Zionis Internasional. Mereka punya program menguasai dunia lewat apa yang mereka sebut Y2K. Mereka meyakini tahun Masehi hanya 3000 tahun saja. Artinya satu dapat mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun. Dan kita saat ini berada di milenium ketiga, dimulai dari tahun 2000 dan sampai dengan 3000. Dan inilah yang disebut dengan Y2K, bukan era kebangkitan teknologi informasi. Y2K adalah ikon bagi mereka untuk berdiri menguasai dunia. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa mereka menguasai dunia. Sehingga sana Tuhan harus segera dibuat. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, Israel belum berhasil mendirikan istana bagi Tuhan yang mereka tuju. Di mana mereka akan menghancurkan, akan mendirikan istana itu? Nah, di atas Masjidil Aqsa. Ini proyek mereka untuk menguasai dunia. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi, bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negara. Lihat Libya, Irak, Afghanistan, Yaman, itu yang tadi saya sebutkan. Libya, Tunisia, Mesir, jika bertentangan dengan Israel. Dan mereka akan mendirikannya di mana lagi kalau bukan di tanah Palestina. Bapak Ibu yang mati Allah, warna hijau ini adalah umat Islam Palestina, kaum muslimin. Yang warna putih ini adalah komunitas Yahudi yang tidak lebih dari 8% atau 5% saja. Bapak Ibu lihat, ini tahun 1946. 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 54% bagi Israel dan 46% bagi Muslim Palestina. Maka terpecah-pecah. Dari tahun ke tahun sekarang sudah terlihat mana Palestina, hanya sedikit saja. Dan Palestina dibagi dua, ada West Bank tepi barat dan ada juga Gaza Strip, jalur Gaza. Dari 12 provinsi Palestina, hanya tinggal Gaza, satu provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Insya Allah, Gaza Allah sisakan untuk tidak mereka kuasai, untuk nanti umat Islam akhir zaman merebut kembali Palestina secara keseluruhan. Allahu Akbar. Tujuan mereka ingin merebut kiblat kita ya dulu. Sebut saja kiblat yang pertama, setelah ibadah sholat diwajibkan. Kesinilah Rasulullah sholat menghadap 16-17 bulan. Dulu berdiri singgasana dan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Al-Aqsa itu segini Bapak Ibu. Ya, sedikit ngambil dinding Masjid Umar bin Khattab. Nah, segini. Tapi karena sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka maksiat, bahkan mereka melakukan perbuatan dosa di sini, Allah hukum mereka oleh 3 bangsa dunia. Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur istana Nabi Sulaiman, yang tersisa tinggal dinding ini. Wailing wall, ini dinding ratapan. Mereka menjadikannya dinding ratapan sehingga ada ibadah ratapan, meratapi hancurnya istana raja mereka. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah memasuki pintu ini, Babul Maghribah. Rasulullah menambatkan kendaraannya di sini Burak, maka kendaraan ini, dinding ini Rasulullah namakan Haitul Burak, dinding
Burak. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini adalah masjid ketiga setelah Mekah Madinah yang kalau kita sholat di sini 500 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Mau di dalam masjid ini Kibli atau di dalam masjid ini Masjid Marwani, Masjid Batu Sohra. Nah di lantai masjid ini di bawah ada Masjid Marwani. Pahalanya sama, 500 kali lebih baik daripada sholat di masjid manapun. Ini sudah akan mereka hancurkan. Dari tempat ini mereka menggali terowongan, tidak kurang ada 300 terowongan sekarang. Tujuannya apabila ada gempa 5 atau 6 skala Richter saja, Masjidil Aqsa akan hancur. Lalu akan segera mereka gantikan dengan Bait Solomon, istana Dajjal yang mereka bangun. Ini yang mereka rencanakan. Kalau Al-Aqsa hancur seperti ini nanti gantinya, demi Allah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Rasulullah menyebutkan 4 masjid di muka bumi yang Dajjal tidak bisa memasuki. Karena 4 masjid ini dijaga oleh malaikat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Disebut Masjidil Aqsa artinya terjauh. Aqsa itu paling jauh dari Mekah. Artinya terjauh, ya. Dan kalau ini terwujud berarti cita-cita iblis dan Dajjal menguasai dunia terwujud, Bapak. Inilah yang mereka sebut dengan the new world order. Tapi demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi selama kita Muslim Indonesia masih peduli kepada Palestina. Betul? Takbir. Salah Bapak sekalian Allah, ya. Kenapa harus Indonesia? Tadi malam saya bahas di Bondowoso, Bapak. Nanti juga kita bahas insya Allah di Malang, ya. Maka tetap hadir saya sampai besok subuh di Kota Malang, ya. Baik Bapak Ibu Allah. Nah, ada prediksi yang cukup lumayan bagus ini dari berangkat dari Quran, ya. Dari sosok yang bernama siapa? Dr. Basam Nahan Jaror. Beliau menganalisa Quran, satu-satunya surat yang berbicara kehancuran Yahudi Israel, jenis Yahudi, surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat 104. Ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn." Wa qadayna, dan kami telah menetapkan. Qada ini bukan qadar. Qada beda qadar, qada dengan qadar. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Kami telah menetapkan kepada Bani Israil di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi marratayn. Sungguh mereka akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Sebetulnya banyak kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, tapi ada 2 yang Allah pandang sebagai kerusakan terbesar, di mana 2 kerusakan ini akan menuai 2 hukuman. Satu, wala ta'alunna uluwan kabira, dan sungguh mereka akan berbuat kehancuran yang sungguh besar-besar, sombongan yang besar di muka bumi. Bapak Ibu nanti bisa dikaji di rumah ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Intinya Bapak Ibu yang mati Allah, ini ayat yang ke-104 ya. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berkata sesudah itu kepada Bani Israil, uskunul ardo, tinggallah di bumi Palestina ini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila tiba hukuman yang kedua, jina bikum lafifa, akan kami datangkan kalian sebagai bangsa yang besar. Sekarang Yahudi di mana-mana ada, bahkan di Indonesia juga ada. Ada Yahudi Afrika juga berkulit hitam, ada Bapak. Tapi dianggap sebagai kasta yang terendah. Nah, menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Basam Nahan Jaror di dalam bukunya Kehancuran Israel di tahun 2022. Prediksi berdasarkan Al-Quran dan analisa matematika. Ya. Yang pertama, ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Muslim Palestina pada tanggal 15 Mei 1948, Bapak Ibu. Pada saat itu, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penulis Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rasyid. Maka Syekh Ahmad Ar-Rasyid bertanya kepada wanita tua Yahudi, "Ya jadda limadha tabki? Apala takun liqaumika baladun mundu tawiliz zaman?" Ya. Wahai ibu, wahai nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah kaum Anda sekarang punya negara di tanah Palestina? Iya. Sesungguhnya berdirinya negara Yahudi ini menjadi sebab mereka akan dihancurkan. Negara ini hanya berumur 76 tahun saja. Ini asumsi pertama yang dibangun oleh Dr. Basam Nahan Jaror tentang prediksi kehancuran Israel. 15 Mei 1948 itu jatuh pada tahun 1367 Hijriah. Kalau ditambah 76 hasilnya berapa? 1443. 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022.
Jika benar terjadi dengan takdir izin Allah 2022 Israel hancur. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Berapa? 3 tahun, 3 tahun jalan ya. Dari sekarang berarti 3 tahun. 2020, 2021, 2022. 3 tahun ya. Bukankah tadi Rasulullah mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada kemarau panjang. Di tahun pertama sepertiga air dan air hujan tidak akan turun, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua 2/3 air hujan tidak turun setahun dan tanaman tidak tumbuh. Tahun ketiga tidak ada satu tetes pun air hujan turun dan tidak ada tanaman pun tumbuh. Di tahun inilah Dajjal akan muncul. Ya, sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi duluan muncul. Dan perang terakhir sebelum kemunculan Dajjal adalah perang melawan Bani Rum. Ya, nanti kita bahas. Masih ada waktu kan? Bisa kita lanjut. Baik, kita baru bahas kehancuran Israel. Kita belum bahas kehancuran Rusia, Suriah, dan Cina. Yang kedua, Al-Quran bercerita tentang janji hukuman Yahudi dunia di surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Nah, subhanallah. Kalau dihitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu tersusun atas 1443 kata. Kata maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ada fi'il, isim, fi'il, huruf. Apakah sebuah kebetulan atau isyarat dari Allah kalau memang itu adalah angka kehancuran bangsa Yahudi? Ya, 1443 kata, indikator 1443 Hijriah berkaitan dengan 2022. Yang ketiga, pada tahun 1982 Israel dipimpin oleh wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri. Dan ini kejam, Menachem Begin. Dia menyerang Libanon dan menginvasi Libanon. Ona diinvasi, diserang, dan dataran tinggi Golan berhasil direbut oleh Israel. Nah, saat itu dia berceramah. Dia berkata, sesungguhnya Israel akan menikmati sesuai dengan nas dalam kitab Taurat tahun-tahun kedamaian mereka hanya 40 tahun saja. 1982 ditambah 40 berapa? 2022. Berkaitan dengan 1443. Dan terakhir, asumsi yang keempat terkait dengan komet Halley. Dalam keyakinan Yahudi, komet Halley ini mengisyaratkan dua hal: kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Ya, kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Tahun 1948, 1367, komet Halley ada pada titik terjauh sehingga bisa dilihat dari bumi. Sementara siklus komet Halley itu 76 tahun saja. Nah, angka 1367, angka Hijriah, tahun Hijriah berdirinya Israel di tanah Palestina. Kalau ditambah 76 menghasilkan 1443 Hijriah 2022, prediksi kehancuran Israel. Kalau tahun Masehinya 1948 berdirinya Israel ditambah 76 hasilnya 2024, prediksi kebangkitan Islam. Kalau Islam bangkit berarti Palestina merdeka, betul? Berarti komet Halley yang diyakini Yahudi terlihat saat itu isyarat kehancuran Yahudi dan kebangkitan Palestina. Kembali kita mendapatkan hal yang luar biasa. Nah, ini bagi Israel. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memang Israel ini akan hancur di tahun 2022? Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kembali kepada yang tadi. Ketika Iran diperangi, maka negara-negara ini pun diperangi. Apakah kita Bapak Ibu sekarang sedang ramai ini? Bagaimana Vladimir Putin berbalas pantun dengan Donald Trump? Beberapa peristiwa besar Bapak Ibu sudah kita lihat. 2019 bulan Januari, Gina Haspel, Direktur CIA, menyatakan meminta maaf kepada Usama bin Laden kalau Usama bin Laden tidak terlibat dalam PTC. Bahkan dia berjanji akan mengeluarkan dana sebesar apapun untuk membayar kerugian yang dialami oleh Bin Laden Corporate akibat fitnahan yang diberikan oleh Amerika. Kalau tidak salah setelah itu Gina Haspel mengatakan mengundurkan diri. Dia sebetulnya menolak dari pencalonannya sebagai ketua CIA, kepala CIA oleh Donald Trump. Dan lupakah kita isyarat kemunculan dua pasukan Al-Mahdi yang terbaik, Ahlu Syam dan Panji Hitam dari Khorasan. Antonio Guterres, Perdana Sekjen PBB, memutuskan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Palestina-Israel adalah solusi dua negara. Kalau kita ke West Bank Bapak Ibu, mentok di pertigaan jalan, ke kanan itu ke Ramallah, itu akan menjadi wilayah Palestina. Di
ibu kotanya Ramallah. Kalau ke kiri itu ke Al-Quds, West Bank, tepi barat, dan ibu kotanya Yerusalem, itu milik Israel. Kalau itu terjadi, berarti Yerusalem itu diklaim Israel, Masjidil Aqsa akan segera mereka hancurkan. Maka ini akan memicu kebangkitan kaum muslimin Palestina. Tidak menutup kemungkinan Ahlus Syam akan muncul saat itu. Dan juga pasukan Suriah. Perang melawan Iran, juga perang melawan Suriah. Rasulullah SAW menyebutkan, Sufyani akan mengirimkan pasukan membunuh Imam Mahdi. Falamma tasafal Baida, tatkala sampai di pertengahan antara Mekah Madinah di Baida, Allah tenggelamkan mereka semua. Yang tersisa hanya satu orang saja. Kembali kepada rajanya memberitahukan apa yang terjadi, lalu sang raja pun memimpin pasukan langsung memerangi Imam Mahdi. Dan Allah menangkan Imam Mahdi atas dia. Sufyani, apakah Bashar Asad? Selama ini kita tahu pemimpin Suriah adalah Bashar Asad. Kalau tahun depan Imam Mahdi terjadi pembayatan Imam Mahdi, berarti Sufyani yang dimaksudkan adalah Bashar Asad. Dia keturunan Abu Sufyan. Darah Abu Sufyan dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak berbayat kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Muslim berkata, ya Muawiyah, innal muslimin innan nasa qad yubayyuna aliyan falimada tubayyun. Kenapa engkau tidak berbayat? Falimati malah tubayyun. Kenapa engkau tidak membayat Ali bin Abi Thalib? Aku kecewa kepada Ali. Ali tidak menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Utsman itu sepupuku. Mereka pembunuhnya kok berkeliaran dibiarkan begitu saja. Aku tidak terima. Maka aku tidak akan berbayat. Pergilah dia ke Suriah, di Damaskus mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Maka darah Sufyani sampai ke Suriah. Sufyani. Nah kemudian, apakah kita Bapak Ibu, Amerika sudah mengaku kalah dari Taliban. Artinya, di Afghanistan, Taliban sudah kembali berkuasa. Dua negara adidaya tidak berhasil mengalahkan Taliban. Kalah sama Taliban Bapak Ibu. Apakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan muncul dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Fa yarudduha syai'un, tidak ada satupun negara di muka bumi atau kaum di muka bumi yang bisa mengalahkan mereka, memukul mundur mereka. Hatta tunsuba bi'liya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Palestina, di Al-Aqsa. Taliban sudah datang ke Indonesia. Betul? Apakah hanya untuk makan siang bersama saja? Tidak mungkin, itu isyarat. Isyarat ngasih tahu sama kita, bro, gua sudah berpuasa nih di Taliban. Ayo, kapan tuh giliranku, kapan muncul berpuasa? Itu isyarat. 3 pasukan terbaik Imam Mahdi, Ahlus Syam, Haburiyatis Sun, Taifah Mansurah. Nah, yang ditunggu ini Taifah Mansurah yang ketiga. Walaupun mereka disebut Taifah Mansurah, tapi ini dikhususkan. Siapa? Disebut Taifah. In antum minal muslimin. Hanya segelintir orang dari kaum muslimin, tidak banyak. Mansurah, ditolong Allah, karena mereka tinggal di negara yang monoteis Islam tapi dizolimi oleh penguasa. Berarti kita punya peluang untuk menjadi. Mereka sudah muak dipimpin oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas ini adalah bonekanya Israel, gajinya dari Israel kok. Di Palestina ada 3 pergerakan terkuat. Ada Fatah, ini dibentuk Israel. Dulunya PLO, didirikan oleh Yasser Arafat. Ini budaknya Israel, gajinya dari Israel. Yang kedua Hamas yang sekarang menjaga Gaza, tapi bergerak dalam bidang politik menentang Israel, langsung berhadapan dengan Israel. Yang ketiga Jihad Islami, pergerakan non politik membela Palestina dan anti Israel dan anti Fatah. Sempat perang Hamas dengan Jihad Islami. 3-tiganya kita undang ke Indonesia, kita tinggalkan satu kamar tuh. Fatah, Hamas sama Jihad Islami. Mereka akur kok, nggak bergerak, nggak bertengkar, satu kamar mereka. Di Bandung, kita undang ke Bandung Bapak Ibu sama jamaah kami waktu itu. Ya Bapak Ibu, dan apakah kita, indikator pada perang-perang di dunia ini sudah mulai terlihat. Pakistan ancam akan meratakan New Delhi dan Bombay dengan tanah. Pakistan dengan India sekarang sedang ramai, tapi media tidak memblow up-nya. Ini membuktikan kalau hadis-hadis Rasulullah terbukti. Kalian akan memerangi bangsa Hindi nanti di akhir zaman. Hindi, India, Hindu. Pakistan Muslim kan? Jangan lupakan ini Bapak Ibu sekalian. Ini sudah mulai terjadi. Militer mereka sudah masuk ke wilayah, memperebutkan Kashmir. Kemudian tentang bagaimana perilaku yang menyakitkan dari putra mahkota, di mana beliau berkunjung ke Uighur, ke Cina,
tapi tidak menyatakan pembelaan kepada Muslim Uighur. Bahkan setuju dengan kamp konsentrasi ala Cina. Ini yang membuat marah beberapa ulama Malaysia. Beberapa kali kita melihat di berita ada penyergapan mereka yang melakukan kejahatan cyber di tanah air, di ibu kota. Siapa mereka? Lupakah kita kalau Rasulullah pernah mengatakan, la taqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian berperang dengan satu kaum, sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmad, kulit mereka merah, zumpal unuf, hidung mereka pesek, wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Satu hal yang ingin saya luruskan, Rasulullah menyebut Cina itu dengan sebutan Sin. Dan ketika Rasul menyebut Sin, ini artinya Muslim. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kenapa? Mereka Muslim. Siapa yang Islamkan mereka? Zulkarnain di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zulkarnain, Amnihotep atau Akhenaton. Dia adalah satu-satunya Fir'aun yang diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Dia beriman kepada Allah melalui dakwah Nabi Musa. Lalu Allah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Itu Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Ya Bapak. Nah, adapun Cina hari ini yang kita maksudkan bukan sebutan Cina di masa Rasulullah. Rasul menyebutnya Turka. Bahasa kitanya Turki. Dan kalau Rasulullah menyebut Turki, Rasul tidak menyebut Turki tapi Konstantinia. Konstantinopel. Nah, Rasulullah menyebutkan kalian di akhir zaman akan berperang melawan Turki. Ciri-cirinya sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan lebar wajah mereka seperti tameng. Tapi kita menyebutnya sama saja. Mereka tidak berislam. Baik, Ibu Rahmatullah. Sudah ada. Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, lupakah kita, Raja Salman pernah meminta kepada negara-negara Arab dan dunia untuk ikut berperan bersama Arab memerangi Iran, bukan? Kalian akan memerangi Iran. Dan di saat perang melawan Iran, Barat akan bersekutu dengan kalian. Wa ta'khuduna hilman taman ma'hum. Kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna dengan Bani Rum. Artinya bersama Bani Rum akan memerangi Iran. Ghanimah akan banyak didapatkan. Tapi mereka Bani Rum tidak dapat ghanimah. Marah mereka. Nah, di saat itulah Bani Rum berkhianat kepada kaum muslimin. Mereka pecah, mengundurkan diri, dan mereka membentuk persekutuan tersendiri, memisahkan diri dari kaum muslimin. Setelah perang melawan Iran, mereka membentuk 80 persekutuan multinasional. Tajtami'una tahta samanina royah. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Walikuli royatin, satu bendera 12.000 pasukan. Berarti 960.000 orang akan menguasai Turki. Bapak Ibu, ini bagaimana Amerika berbalas pantun dengan Rusia. Pernah mendengar ini Bapak Ibu? Jadi perang melawan Iran berarti perang melawan Rusia. Amerika ikutan bergabung dengan umat Islam. Amerika bergabung berarti NATO ikut bergabung kan, ikut melawan Iran. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah peristiwa-peristiwa besar yang akan dialami oleh Imam Mahdi. Sampai nanti ketika perang melawan Iran selesai, Eropa berkhianat, Bani Rum berkhianat. Salib menang, marah umat Islam. Kata siapa? Kami ikut berperang juga. Didorong tuh yang bawa salib, jatuh mati. Maka kemudian mereka bersekutu di bawah 80 panji. Dan setiap panji ada 12.000 pasukan, 960.000 orang pasukan dari Bani Rum. Mereka turun di Amak atau di Dabik. Mana Amak dan Dabik? Turki. Artinya Turki dikuasai oleh mereka. Ketika Turki mereka kuasai, Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian umat Islam posisinya di mana? Kekhawatiran saya saat itu Imam Mahdi sudah ada. Perangnya di mana antara Bani Rum melawan tentara Romawi? Bapak Ibu, ini tempat di mana Imam Mahdi nanti dibayar. Di sini antara Multazam, dinding pintu Ka'bah, dan ini makam Ibrahim di sini. Jumlah yang berbayat padanya adalah 7 ulama, yang masing-masing ulama memiliki pengikut yang dijumlahkan 313 sampai 315 orang. Pengumuman
bagi bapak atau ibu yang mempunyai mobil Karimun dengan nopol N1849FH, dimohon untuk memindahkan mobilnya karena di depan tokonya mau buka, jadi menutupi tempat jualan. Oke. N1849 Karimun, tanpa mengurangi hormat kami, dimohon untuk memindahkan mobilnya, menghubungi panitia di depan. Terima kasih. Ya, baik, kembali. Ini hadis yang tadi saya bacakan terkait dengan kemunculan pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Ya, tidak akan ada yang pernah mengalahkan mereka sampai panji hitam ini mereka kibarkan di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Nah, ini Khurasan. Sebetulnya Khurasan secara teritorial itu masuk ke wilayah Afghanistan, namun Iran mengklaim Khurasan masuk ke dalam mereka. Padahal yang dimaksudkan dengan Khurasan oleh Rasulullah adalah wilayah Islam, dan justru yang Rasul sebut dari Iran adalah Isfahan, tempat munculnya Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Imam Mahdi Syiah itu akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dan berasal dari Isfahan, Iran. Berarti Yahudi dengan Iran ini sama saja berbeda. Ini buktinya pasukan Yahudi mereka muncul dari Isfahan, Iran. Dan ini wilayah di mana perang itu akan terjadi. Nah, Turki pada saat itu kemungkinan akan dikuasai oleh 80 negara. 80 panji artinya 80 negara. Ya. Berarti 960 tentara Eropa, Romawi akan menguasai Turki. Nah, kita tidak tahu apakah Erdogan selamat. Sekarang ini Erdogan mengalami tekanan kuat di Istanbul dalam negara. Kami selalu memberitakan situasi yang terjadi di sana. Ya, kemarin juga teleponan memberitahukan bagaimana kondisi hubungan Turki dengan Suriah. Tidak semua rakyat Turki yang pro kepada Erdogan. Mereka ada yang tidak pro kepada Erdogan dan itu membenci orang-orang Suriah. Bahkan juga membenci orang Indonesia yang ada di sana. Kalau orang Indonesia dapat beasiswa mudah, kenapa mereka susah? Itu yang membuat mereka cemburu, Bapak Ibu. Nah, perangnya nanti di sini, dan umat Islam akan berada di Aleppo. Aleppo adalah tempat dulu hijrahnya Nabi Ibrahim sebelum ke Mesir. Ya, dari Aleppo Nabi Ibrahim ke Palestina. Ini Libanon, ke Palestina di bawah sini. Nah, dari Palestina baru ke Mesir nyebrang. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti pasukan kaum muslimin ada di sini. Dan kita akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah ada. Dan saat itu perang pun terjadi di mana nuklir digunakan untuk perang melawan Bani Rum. Prediksi saya nuklir saat itu masih ada. Jadi perang nuklir ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana dahsyatnya perang nuklir. Kalau terjadi, entah bagaimana nasib Indonesia, apakah masih ada atau tidak. Ini saya gambarkan bagaimana perang nuklir kalau sampai terjadi. Ini ada simulasi dari saudara kita, beliau pengamat akhir zaman juga, bertemu dengan saya lalu kita sama-sama dakwah di Balikpapan, Bapak Ibu. Ini Pak Ustaz Abdul Halim. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita bersalawat kepada Rasulullah baginda Rasulullah SAW. Ada perbedaan pendapat antara Malhamah Kubro dengan Armageddon. Beberapa ustadz ada yang mengatakan Malhamatul Kubro itu Armageddon juga, atau Armageddon bagian dari Malhamatul Kubro. Saya memandang ada perbedaan antara Armageddon dengan Malhamatul Kubro. Kalau Armageddon, perang masih menggunakan teknologi. Teknologi masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubro, itu teknologi sudah tidak ada. Bapak Ibu rahmati Allah, perbedaannya menurut saya Armageddon, Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Yang pernah saya baca justru Rasulullah menyebutnya Al-Ahzab, perang Ahzab, perang persekutuan multinasional. Artinya dari pihak yang 1 dan 2 ini mereka merupakan bentuk sekutu multinasional dengan apakah pemberakatan ideologi tentunya ataupun pemberakatan ekonomi dan politik. Ya, ya, ini saya coba perlihatkan kembali. Bapak Ibu rahmati Allah, ini beberapa perang tadi
ketika perang melawan Bani Rum atau perang melawan Bani Rum, saat itu Konstantinopel dikuasai oleh Romawi. Artinya Turki ada dalam kekuasaan Romawi, dikuasai oleh mereka. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah apakah Erdogan termasuk yang gugur pada saat itu atau dia bergabung dengan Hamas karena sudah berkomitmen pada Hamas. Saya mendapatkan data beberapa di mana Erdogan siap untuk membantu Hamas membebaskan Palestina, Suriah, dan umat Islam yang tertindas seluruh dunia. Masuk ketika Rohingya Myanmar bergejolak, Erdogan datang ke Myanmar, bahkan datang ke Aceh melihat pengungsi Rohingya, ya tanpa diketahui oleh presiden kita saat itu. Entah presiden kita berkunjung atau ke sana. Nah, ya. Baik, gimana Bapak Ibu? Mohon maaf ya, ini sedang dilihat. Baik, ya Ibu Rahmatullah. Nah, perang melawan Bani Rum ini kemungkinan masih menggunakan teknologi. Dan bisa jadi ini perang dunia ketiga, di mana teknologi masih digunakan saat itu oleh dunia, ya. Dan tidak dapat terbayangkan bagaimana perang nuklir ini melanda kita. Kita bisa melihat bagaimana perang dunia kedua, Hiroshima Nagasaki dilumatkan oleh Amerika dengan bom nuklir yang ditemukan oleh Einstein. Einstein sendiri begitu tahu penemuannya menjadi senjata pemusnah massal, dia menyesal luar biasa. Ya. Saya ingin memperlihatkan analisa bagaimana jika perang nuklir nanti terjadi, ya. Sebentar, ya. Coba. Ketika perang melawan Romawi ini berhasil, maka Konstantinopel akan kembali jatuh pada pangkuan kaum muslimin. Romawi akan kalah. Rasulullah mengatakan, "Summa tagzuna Rum wa yabtaghu Allah." Lalu kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Artinya, Turki atau Konstantinopel akan kembali pada pangkuan umat Islam. Perang ini kalau memang masih menggunakan teknologi, berarti perang terakhir menggunakan teknologi. Di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyid, sana dinyatakan Bainal Malahim wa Fathil Konstantiniyah, antara perang huru-hara akhir zaman dan juga pembebasan Konstantinopel, Istanbul, wa baina khurujid Dajjal, dan antara kemunculan Dajjal hanya 7 bulan saja, sab'atu ashhur, 7 bulan saja. Insyaallah ini terjadi dalam waktu dekat. Ya, perang demi perang ini hanya memakan waktu dekat. Jadi betapa dekat kemunculan Dajjal kepada kita hari ini. Apakah Dajjal akan muncul di zaman kita, Bapak Ibu? Ada satu euforia yang sekarang sedang dinikmati oleh Israel. Kenapa demikian? Israel yakin bahwa tanda akan munculnya raja yang mereka tunggu-tunggu adalah lahirnya sapi yang berwarna merah mulus tanpa cacat, red heifer. Pernah mendengar Bapak Ibu? Hari ini sapi merah itu sudah lahir. Sapi inilah nanti yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Bagi saya Tuhan yang mereka maksudkan adalah Dajjal. Apakah itu artinya Dajjal akan muncul di zaman kita? Sepertinya Bapak Ibu. Ya, ini akan saya perlihatkan satu tayangan terakhir Bapak Ibu terkait dengan hadis-hadis munculnya Dajjal. Suatu hari Rasulullah SAW ceramah. Rasul mengatakan, "Saya Dajjal min al-huda." Dajjal akan keluar dari sana. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke sebuah pulau yang berada di Laut Yaman. Pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Para Allah bisa melihat nanti di internet Pulau Socotra. Oke. Pulau yang diduga dibesarkannya Dajjal sejak usia 5 sampai 20 tahun. Nah, di pulau itulah kemudian Rasulullah SAW beralih ke sayakhruju min huna. Rasulullah mengangkat telunjuknya ke arah atas, berarti ke Pulau Sedir di bawah Turki dekat Yunani dan juga Siprus. Di sana ada Dajjal Island, Pulau Dajjal. Wa huwa sayakhruju min hauna, min hunaka, dan dia akan keluar dari sana. Dari mana? Dari Iran, Isfahan, Iran. Bapak Ibu yang mati Allah, ketika Dajjal nanti ke Madinah, dia tidak bisa memasukinya. Nah, ada satu pemuda yang dia terbaik imannya. Di saat orang-orang kafir dan orang munafik mereka keluar menuju Dajjal, orang-orang beriman tinggal di dalam Madinah.
Nanti ada seorang pemuda yang terbaik imannya yang akan justru datang menghadap kepada Dajjal. Pada Rasulullah memerintahkan, jika Dajjal muncul, pergi keluar, jauhi Dajjal. Tinggalkan Dajjal, jangan kalian menghampirinya. Selamatkan diri kalian masing-masing. Karena siapapun yang menghadapi Dajjal lalu terkena oleh kaki tangannya, oleh cengkramannya, dia tidak akan pernah keluar bersamanya. Nanti akan masuk ke dalam neraka bersamanya. Nauzubillah. Nah, justru saat itu keluar seorang pemuda. Syab khairun nasi imanun. Sebaik-baik manusia imannya saat itu. Dia datang menghampiri Dajjal dan berkata, Dajjal bertanya kepadanya, ya gulam, hal tak takidiyani rabbuk? Hai pemuda, kamu yakin aku Tuhanmu? Pemuda yang beriman ini mengatakan, bal a'taqid li annaka Dajjal kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Bahkan yang saya tahu engkau adalah Dajjal sebagaimana Rasulullah menyampaikannya dalam hadis. Dajjal marah saat itu pada pemuda ini. Tangkap dia, pegang dia, digergaji Bapak Ibu, dibelah dua. Sebagian tubuhnya di sana, sebagian tubuhnya lagi di sana. Itu sejauh tombak dilemparkan. Maka Dajjal kemudian berkata pada manusia, wahai manusia, in ajma kismaini min jasadi summa ahya mazitum taqabulan ya rabbukum. Hai manusia, jika aku kembali satukan kedua tubuh orang ini, lalu aku hidupkan kembali dia, apakah kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak, kami yakin Anda Tuhan kami. Maka Dajjal menghidupkan kembali pemuda tadi dan bertanya, ya gulam, apakah kau masih ragu aku Tuhanmu? Bal a'taqid annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Bahkan aku makin yakin kamu Dajjal, kata Rasulullah. Marah Dajjal sama dia. Qatalahu, maka Dajjal membunuhnya. Fala yusalib ahadan ba'd, fala yaqtulu ahadan ba'd. Maka tidak ada seorang pun nanti yang dibunuh oleh Dajjal setelah dia. Pemuda ini, ada tayangannya di sini, tapi karena waktunya ininya ya, Bapak Ibu mohon maaf ini. Saya ada tayangan terkait dengan peristiwa tahun 2004. Pada tahun 2004 ada kejadian di Gaza City. Ada seorang bayi lahir, bayi laki-laki tahun 2004. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali tadi tahun 2004 saya dapat cerita dari Palestina. Seorang syekh yang ceramah di Amerika, dia bercerita pada tahun 2004 ada kejadian ketika itu seorang ibu tua. Saya percepat Bapak Ibu, ini analisa Perang Dunia Ketiga dimulai dari pernyataan Donald Trump yang menyakitkan hati umat Islam. Ini bisa memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Ini ada asumsi Bapak Ibu bagaimana perkiraan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Beliau memprediksi 2020-2021. Saya percepat karena waktu kita ya. Berangkat dari data Perang Dunia Kedua. Ini gambaran jika perang nuklir terjadi. Seperti inilah yang terjadi pada dunia Bapak Ibu sekalian. Negara-negara melemparkan nuklir mereka. Kedua kubu melancarkan nuklir ke negara musuh yang mereka ingin hancurkan. Sifat bom nuklir, gelombang pertama membakar hangus, terbakar sampai ribuan derajat Fahrenheit. Gelombang kedua menghancurkan yang terbakar.